Pemirsa Asyik, kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo Tribuners, selamat datang di episode kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Hai Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Tanita Patyasina bisa menjumpai Tribuners kali ini bukan di Tribun Ambon hari ini, tapi di Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena saya orang baru di sini ya. Saya ditemani host tetap Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan ada. Halo Tribuners. Tentu saja ada saya Stefani Manuhutu. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Tanita Patyasina. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, kami hari ini akan membahas terkait dengan berita-berita selama sepekan yang sudah kami rangkum kepada Tribuners semua dalam Tribun Ambon Podcast. Dan sebelum kita mengulas, mau mengingatkan buat Tribuners semua, buat Tribuners dimanapun kalian berada di sejumlah kabupaten, buat kalian yang ingin berbagi terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh kami Tribun Ambon, boleh sekali berbagi ke sejumlah akun sosial media kami dan akan di follow up oleh admin sosial media kami dan diteruskan kepada reporter. Kami reporter yang ada di lapangan. Iya, benar sekali. Cek dan recheck. Oke, gimana Pani? Sudah siap? Agak nervous hari ini. Ya. Apalagi cuaca lagi hujan ya, Benar. tambah gugup nih kita. Tapi tenang aja Tribuners, kita sudah siap dengan berita-berita yang kita sudah rangkum. Langsung saja dengan berita pertama. Berita pertama ada dari yang lagi viral-viralnya nih. Nanti abis ini kita akan bahas terkait dengan berita viral dari Matma Rasabesi. Namun kali ini yang menjadi berita pertama adalah Matma Rasabesi yang dicopot dari jabatan Kadis PUPR karena memasukkan nomor induk pegawai. Nah, pemalsuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran tim penegakan disiplin ASN Pemprov Maluku. Dan diakui oleh Sekda Maluku bahwa mereka ini tidak mengetahui ya Tribuners terkait dengan Marasabesi yang melakukan pemalsuan nomor induk pegawai ini. Dan baru diketahui belakangan ini kemudian langsung ditelusuri oleh tim penegakan disiplin ASN. Dan sejauh ini ya diketahui bahwa Murad Ismail, Gubernur Maluku, telah menunjuk Ismail Usemahu yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi Maluku menggantikan Matma Rasabesi sebagai pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi Maluku. Namun gimana nih update-annya rekan? Untuk updatean kita yang Terkait, terkini, Marasabesi itu sudah melaporkan Gubernur Maluku Murad Ismail ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, terkait dengan pencopotan dia yang menurutnya itu menyalahgunai kekuasaan gitu. Seperti itu. Apalagi sekarang kan Marasabesi ini menjabat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah. Ya memang salah satu persyaratan untuk menjadi pejabat itu harus eselon gitu kan. Iya. Dan nanti kita tinggal menunggu aja update-annya seperti apa dari Marasabesi dan juga dari KSN terkait dengan pencopotan dia ini sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku. Nanti Tribuners boleh selalu mengupdate berita kami di www.tribunambon.com. Betul, tentu kita akan selalu mengupdate ya Iya. buat Tribuners. Dan selanjutnya kita ke berita kedua dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan ini terkait dengan mantan Putri Pariwisata Maluku Barat Daya yang mengaku kecewa dengan Dinas Pariwisata setempat karena dia sempat diundang menjadi pembicara untuk pemilihan Putri Pariwisata 2023 di MBD. Namun hingga pemilihannya sudah selesai sampai Putri Pariwisata MBD-nya diberangkat ke Provinsi Maluku, namun haknya dia sebagai pembicara itu tidak diberikan. Dan dia ini sudah sempat menghubungi Dinas Pariwisata terkait hal ini, namun katanya nanti tunggu Kepala Dinas dulu baru diserahkan. Nah, sampai Kepala Dinasnya datang ke Tiakur itu juga tidak dihubungi sama sekali oleh Dinas Pariwisata. Jadi dia mengaku kecewa, dia sempat mengunggah hal ini ke laman Facebook dan yang membuat dia semakin kecewa karena
bukannya dinas pariwisata ini datang gitu ya, bicara baik-baik mungkin ya, membahas haknya dia, tapi malah datang untuk nyuruh untuk menghapus postingannya itu gitu. Dan bukan hanya sampai di situ ya, karena dia juga tidak ingin menghapus postingannya ini karena dia sudah kecewa berulang kali dibohongi, dia akhirnya melelang gaun sama sepatu yang pernah diberikan oleh dinas pariwisata ke dia gitu. Jadi dijual karena mengaku kecewa gitu. Dan sebenarnya selain dari itu, karena hal ini dia sempat dipanggil. Nah, dia juga semakin kecewa lagi karena menurut dia Putri Pariwisata MBD 2020 ini nama Shirley Manuwata, dia kecewa karena harusnya dia tidak dipanggil gitu. Dia diundang gitu ya. Karena dia bukan pegawai di situ, jadi semestinya bahasanya harusnya diundang bukan dipanggil gitu. Seolah-olah dia ini kayak sudah bersalah, disalahkan karena hal ini gitu. Dan dari dinas sendiri sudah memberikan kata amplop gitu yang kemungkinan terkait dengan haknya dia. Cuma dia sudah terlanjur kecewa, akhirnya dia ditolak ya. Oke, semoga selesai perkara ini ya. Benar sekali ya rekan Kanita. Kita udah dulu ya dari yang serius. Yang serius. Yang serius banget ini kita ke Semarang 17 Agustus 2023. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 dan benar. Ayo, minggu lalu kita merayakan 2 momen penting nih, Fani. Iya, benar-benar sekali. HUT Provinsi Maluku. Ya, betul. Karena Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 8 provinsi awal di Indonesia. Wow. Sama-sama ulang tahunnya 78 tahun. Biasanya kan menjelang 17 ataupun pasca 17 itu selalu kayak ada perayaan-perayaan, lomba-lomba gitu. Nah, ini tidak biasa ya, karena lombanya ini lomba masak ikan kuah kuning yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan di Provinsi Maluku alias Forkopimda. Iya, benar sekali. Dan kali ini kita punya berita terkait dengan Gubernur Maluku yang meraih juara 1 lomba masak ikan kuah kuning kenari kemarin pada 16 Agustus 2023 di Gong Perdamaian Kota Ambon. Lomba ini diikuti oleh 11 peserta ya, Tribuners, dan kemudian juara satunya Gubernur Maluku, juara 2-nya ada dari Rektor Universitas Patimura, dan juara 3-nya dari Ketua DPRD Provinsi Maluku. Nah, setelah meraih juara 1 lomba masak ini, Gubernur Maluku juga menyampaikan bahwa beliau berharap bahwa lomba ini akan terus ada setiap tahun. Lomba masak-masak ya. Ya. Dan dia juga membagikan resepnya, nanti boleh diupdate Tribuners ke berita-berita kami. Kapan lagi bisa dicoba ditiru ya. Ikan kuah kuning ala Gubernur. Maluku. Tapi momen kemarin juga cukup menarik ya, karena di situ diikuti oleh Gubernur Maluku dan Ketua DPD Provinsi Maluku. Ada Pak Ben Hurwatubon, karena kemarin-kemarin dalam beberapa bulan ini ya sempat ada ketersinggungan, tapi dari momen kemarin akhirnya mengubah nih pemikiran kalau memang mereka ada crash gitu. Jadi kemarin tuh mereka bicara-bicara juga gitu ya. Jadi kayaknya sudah mulai padam. Selanjutnya nih, Pani. Oke, selanjutnya kita juga punya berita terkait dengan 1019 napi Maluku yang mendapatkan remisi pada HUT RI kemarin, dan 5 orang langsung dinyatakan bebas. Namun perlu diketahui oleh Tribuners, bebas ini maksudnya bebas satu kasus. Jadi kalau misalkan satu dari 5 orang ini punya beberapa kasus, tidak semua kasus itu dibebasin, tapi cuman satu kasus. Nah, nanti Tribuners lagi-lagi boleh update nama-namanya. Ada 5 orang yang langsung dibebasin pada 17 Agustus kemarin. Dan narapidana yang dibebasin ini semerta-merta bukan langsung dibebasin, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
selamat menghirup udara bebas dan semoga semakin lebih baik lagi Iya, untuk benar. Jangan lagi Indonesia maju. Jangan lagi berkasus. Selanjutnya kalau tadi kita baca berita yang heboh-heboh, yang lomba-lomba yang sudah biasa mungkin ya tiap tahunnya di Kota Ambon atau dimanapun Tribunnews berada, yang tiap tahun merayakan HUT Republik Indonesia, kayak udah menjadi agenda rutin lah tiap tahun. Tapi kali ini dari warga di Dusun Wansar, Kecamatan Venalesela, Kabupaten Buru. Ini mereka baru pertama kali merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan lomba dan pawai. Bahkan mereka itu baru 2 kali melakukan upacara. Oh, baru melakukan upacara 2 kali. Tahun lalu di SD 16 Venalesela itu mereka pertama kali, dan tahun ini yang kedua kali. Dan ini tahun pertama kali mereka merayakan dengan lomba-lomba, kemudian pawai, dan sampai mereka tuh pasang umbul-umbul. Padahal biasanya tuh tiap tahun mereka nggak ada pasang gitu, kayak hari biasa, hari ulang tahun itu kayak biasa gitu. Dan dari sebelum tanggal 16, dari tanggal 12 mereka sudah pasang. Ketika tim dari Yayasan Pohon Sagu itu mereka memang melakukan kegiatan di sana, melakukan pelatihan dan lain. Mereka datang itu sudah mulai ramai, memang sudah kayak di daerah-daerah di Kota Ambon gitu, sudah semarak 17 Agustusnya itu sudah mulai terasa gitu. Memang karena mereka ini Dusun Wansar, untuk sepengetahuan Tribunnews, mereka jaraknya itu sangat jauh. 3 jam dari Wansar untuk menuju ke unit 5 dari daerah perkotaan gitulah ya. Iya, belum sampai kota juga, belum sampai di daerah pusat kota ya istilahnya ya, itu juga belum sampai, itu masih ada sekitar 2 jam lagi. Jadi total kalau mau dari pelabuhan sampai ke Wansar, Desa itu Wansar total ini 5 jam gitu. Jadi 3 jam itu pakai motor sama jalan kaki melewati daerah-daerah ya, jalanan yang agak terjal gitu ya, sungai apa gitu, sudah sudah menjadi makan biasa. Berarti di sana belum ada listrik ataupun jaringan? Belum ada listrik, belum ada jaringan sama sekali. Jadi kayak memang hidupnya alam banget gitu, dan akhirnya mereka bisa merasakan bagaimana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan lomba-lomba dan pawai. Dan mereka juga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan mereka meskipun mereka berada jauh di atas gunung gitu. Semoga tahun-tahun berikutnya mereka juga terus bisa merayakan seperti tahun-tahun. Semangat kemerdekaan harus sampai ke pelosok-pelosok. Yes, Selanjutnya kita akan menghadirkan berita-berita yang viral-viral. Bukan hanya viral di Provinsi Maluku ya, tapi satu viral Indonesia. Udah sampai ke tingkat nasional. Akun Lambe juga ikut upload di Tribunnews. Oke, kita punya berita terkait dengan guru yang dibully di Maluku, di mana belasan siswa mengerjai seorang guru yang hendak mengendarai motornya. Aksi para siswa ini terekam kamera smartphone dan videonya kemudian diunggah di media sosial di akun Facebook dengan nama Dika Gamal. Dalam video berdurasi 31 detik ini tampak bahwa mungkin Tribunnews juga udah nonton, sepeda motor milik guru diambil oleh kunci sepeda motor milik guru diambil oleh salah satu murid. Lantas ketiga guru ini mencoba mengambil kembali kunci tersebut, kemudian disoraki oleh para siswa yang ada di saat itu bersama dengan guru ini. Kemudian setelah meminta kuncinya berulang kali, menurut penelusuran tribunambon.com, guru yang dibully ini bernama Mariam Latarisa, dan dia juga merupakan salah satu wakil kepala sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah. SMA Negeri 15 Maluku Tengah, dan kejadian ini berlangsung di area parkiran sekolah. Setelah memintanya berulang kali, akhirnya diberikan oleh para siswa. Kemudian setelah kejadian viral itu, SMA Negeri 15 ini didatangi oleh para alumni. Dia didatangi oleh para alumni karena menurut para alumni ini
sudah mencoreng. Iya, benar. Kejadian ini sudah mencoreng nama baik sekolah SMA Negeri 15, dan kemudian tindakan selanjutnya terkait dengan peristiwa ini, akhirnya Kepala Sekolah SMA Negeri 15 juga akhirnya memanggil orang tua siswa. Tapi sedih juga ya Iya, melihat guru yang tanpa pahlawan, tanpa tanah jasa Iya. diperlakukan demikian. Agak sedih juga melihat tingkah seperti itu, tapi kayaknya mereka juga punya alasan. iya benar-benar. Tapi apapun alasannya Tetap aja ya. tidak boleh ada perundungan ya. Iya benar sekali, dan gurunya juga cukup Shock, berlapang dada, sudah memaafkan, bahkan sebelum mereka meminta maaf pun, sebelum para siswa ini meminta maaf pun kepada guru, katanya Bu Guru ini sudah memaafkan mereka, seperti itu. Rekan. Ini juga menjadi pelajaran juga untuk kita ya, Iya. untuk adik-adik yang masih sekolah. Kalau masih sekolah, belajar yang rajin, ambil sebanyak-banyaknya ilmu yang kalian bisa dapat dari guru kalian, bukan hanya secara ilmu tapi juga tata krama dan Iya. apa yang juga harus dipelajari gitu. Oke, next kita punya berita yang viral lagi. Kembali lagi dengan Pak Mat Marasa Besi yang melakukan gebrakan baru sampai viral se-Indonesia ya, Tribuners ya. Ini terjadi pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, upacara. Saat itu beliau tidak menyerahkan benderanya saja kepada yang bawa baki ya, paskibraka yang bawa baki, tapi langsung dengan peti-petinya diserahkan ke pembawa baki. Sontak ini tuh jadi heboh karena ada di video ya, viral di mana-mana, dan sampai juga mendapat sorotan dari banyak pihak ya, karena mereka bilang, bapaknya nih tahu nggak sih cara memberikan tata cara saat upacara memberikan bendera merah putih. Tapi sudah ada klarifikasi, kita eksklusif dapat klarifikasi Langsung dari diklarifikasi, katanya gimana tuh, rekan? kata Pak Marasa Besi. Sebenarnya sudah mendapatkan arahan, sudah latihan kok terkait dengan tata cara saat memberikan bendera merah putih ya. Memang harus tunggu ajudan buka dulu, baru dikasih bendera merah putihnya ke pembawa baki. Tapi dia mau ini sesuatu yang beda. Sesuatu yang spesial. Jadi dia ingin ini lebih mensakralkan bendera merah putih. Jadi harusnya dia maunya bendera merah putih, petinya itu diangkat dulu, ditunjukkan dulu gitu ya, baru diturunkan, baru dikasih gitu. Cuma mungkin dalam video memang kelihatannya seperti agak grogi gimana gitu ya. Mungkin juga baru pertama kali menjadi penjabat untuk memberikan ya. Jadi mungkin agak grogi ya. Tapi itu penjelasan dari Pak Mat Marasa Besi kalau dia ingin lebih mensakralkan bendera merah putih. Gitu. Segitu lah ya pokoknya Tribuners. Memang ulang tahun kemarin banyak hal yang heboh ya, yang heboh, yang baru, dan semoga nanti kita ke depan nunggu lagi gebrakan-gebrakan baru dari Pak Mat Marasa Besi. Mungkin ada kejutan lagi yang baik ya dalam tugas dan tanggung jawab beliau juga sebagai pelayan publik gitu. Yes, benar. Oke, Tribuners, kita akan menutup perjumpaan hari ini dengan dua berita terkait dengan harga pasar. Ini Yang paling pertama ditunggu-tunggu nih, ibu-ibu tunggu nih. dari ibu-ibu nih. Terkait dengan hasil tangkapan yang melimpah, harga cumi-cumi di Kota Ambon dijual murah mulai dari 10.000. Nah, ini berdasarkan hasil updatean minggu lalu ya. Nanti Tribuners boleh terus mengupdate, update mulu. Ini kan ulasan pekan ya Tribuners. Kalau mau yang terupdate, tetap cek portal berita sosmed juga. Gitu. Yes, benar banget. Ada updatean harga apa lagi nih? 3 pekan dari bumbu dapur nih. Bumbu dapur yang paling ditunggu-tunggu oleh yang biasa di dapur, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Ini sudah 3 pekan harga beberapa komoditas di dapur melonjak ya. Ada cabai rawit naik sampai 75.000, yang lokal Rp80.000 per kilogram. Orang-orang Ambon kan suka baracin ini nih. Pas sudah naik tuh, stop baraci dulu. Selain itu ada lagi nih tomat. Tomat masih naik juga, tapi
tidak terlalu jauh. yang jauh, cuma 100% ya, dari 10.000 jadi 20.000 per kilogram. Oke. Bawang putih 45.000, biasanya cuma 30.000. Bawang merah stabil. Bawang merah sama cabai keriting stabil ya. 40.000 sama 35.000. Oke, Tribuners, Updatean pasar. berita tadi akhirnya menjadi berita terakhir kami dalam Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan edisi hari ini 22 Agustus 2023. Dimanapun kalian berada selalu sedia hujan karena kemarin sama hari ini hujan terus, mana suhunya nih loh yang dingin banget. Oke, Tribuners, akhirnya saya Stefani Manhutu dan tentu saja rekan saya Tanita Patesina dan kru yang bertugas pamit undur diri hari ini. Amato Tribuners. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.